Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Meet kali ini. Pada Meet kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik sebagai tugas RTL yang pertama, latihan kadar muda. Nah, pasti di sini kalian sudah pernah mendengar kata-kata manajemen konflik kan? Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen konflik. Definisi manajemen konflik. Manajemen konflik terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan juga konflik. Manajemen itu berarti pengelolaan, atau dalam istilahnya yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan konflik itu berarti percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Jadi, manajemen konflik adalah usaha yang perlu dilakukan untuk mencegah, menghindari terjadinya konflik, serta mengurangi risiko dan menyelesaikan konflik tersebut sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Nah, fungsi manajemen konflik di sini itu ada 4. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja dan keaktifan anggota. Kenapa kok bisa meningkatkan kinerja dan keaktifan anggota? Karena dengan adanya konflik, kita bisa bekerja lebih keras lagi gitu. Kalau nggak ada konflik, kita nggak mungkin bisa bekerja lebih keras. Dan kita nggak mungkin bisa lebih aktif kalau nggak ada konflik. Jadi, fungsi manajemen konflik di sini tuh kita sebagai anggota dari organisasi itu dituntut untuk gimana caranya kita bisa mengelola konflik itu agar tidak terjadi perpecahan dari organisasi itu. Fungsi yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan anggota. Nah, dengan adanya manajemen konflik ini, kemampuan kita sebagai anggota dalam organisasi itu akan berkembang dan bertambah. Dan untuk fungsi yang ketiga yaitu melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Kalau dari kata manajemen sendiri itu kan mengelola ya. Jadi kalau adanya manajemen ini tuh fungsinya ya untuk kita melatih kemampuan dalam menyelesaikan konflik agar konflik itu bisa kita selesaikan dan kita bisa mengatasi konflik tersebut. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan rasa saling menghormati. Pastinya ya, kalau misalkan kita ada konflik dari suatu organisasi itu, pastinya ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, dan lain sebagainya. Nah, dari adanya perbedaan itu, kita bisa saling menghargai dan saling menghormati antar pendapat dari anggota organisasi itu. Oke, yang ketiga yaitu macam-macam konflik. Konflik dalam diri individu, konflik antar individu dalam organisasi yang sama, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, dan konflik antar organisasi. Contoh dari konflik dalam diri individu itu misalnya dalam organisasi nih, kita memiliki masalah untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita punya apa ya, kayak tekanan batin atau hal-hal yang kita masalahkan sendiri gitu, tanpa adanya orang lain, tanpa ada masalah dengan orang lain. Dan contoh konflik yang kedua yaitu konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Misalnya dalam organisasi yang sama kita memiliki konflik dengan individu yang lain, misalnya ada masalah perbedaan pendapat atau yang lainnya. Itu kan wajar ya. Konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, dan konflik antar organisasi. Selanjutnya itu faktor yang menyebabkan adanya konflik. Yang pertama yaitu komunikasi. Sering ya kita mengetahui bahwa masalah atau konflik dalam organisasi itu disebabkan karena komunikasi, karena miskomunikasi atau hilangnya komunikasi. Komunikasi ini tuh bisa menyebabkan adanya konflik dengan tidak ada masalah gitu. Nah, untuk menyelesaikan konflik ini tuh kita harus bisa mengkomunikasikan apa saja yang harus diselesaikan dan apa saja yang harus dituntaskan agar tidak terjadi konflik di dalam suatu organisasi tersebut, yaitu ketidakterbukaan sama lain. Makanya dalam suatu organisasi itu perlu adanya rasa terbuka ya, biar nggak terjadi konflik seperti ketidakbukaan. Yang ketiga yaitu ketidaksaling percayaan satu sama lain. Dalam suatu organisasi kan pasti banyak perbedaan pendapat, perbedaan pandangan gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan itu ya saling percaya gitu, saling menghormati satu sama lain agar tidak terjadi konflik di dalam organisasi tersebut. Dan faktor yang terakhir yaitu ketidakjelasan pola pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan di suatu konflik itu
harus jelas ya, harus terarah, harus ada kesepakatan dari beberapa anggota yang ada di organisasi tersebut agar ada kejelasan keputusan dan tidak menimbulkan konflik seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.